What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Bos Maam. Menceritakan tentang seorang bos wanita yang terkenal galak di kantornya, sampai ia pun akhirnya terlibat dalam permainan licik dari bawahannya sendiri. Dan pada akhirnya bos cantik ini pun terpaksa harus mengikuti semua keinginan bawahannya itu, karena tak ingin rahasianya terbongkar. Lantas bagaimana kayak cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa karyawan yang sedang asyik membicarakan atasan mereka yang terkenal galak itu. Tiba-tiba tanpa mereka duga, sang bos pun muncul dan langsung menegur mereka untuk kembali bekerja. Wanita cantik namun galak itu bernama Fern. Fern adalah seorang manajer operasional di sebuah perusahaan besar di Filipina. Ia juga memiliki seorang asisten yang bernama Charm. Suatu hari Charm meminta izin untuk cuti selama 2 hari karena menghadiri acara keponakannya. Namun Fern menolaknya dengan nada bicara yang sangat jutek, dan bahkan dia malah menyuruh Charm untuk membersihkan sepatunya, padahal itu bukanlah tugasnya. Tanpa banyak protes, Charm pun segera membawa sepatu itu keluar untuk dibersihkan. Lantas ketika sedang membersihkan sepatu, Charm iseng mencoba sepatu mahal milik Fern. Anjingnya tiba-tiba tanpa diduga Fern malah datang dan langsung memergokinya. Dengan nada tajam, Fern pun merendahkan Charm, mengatakan bahwa dia nggak pantas memakai sepatu mahal seperti itu karena tak akan mampu membelinya. Perlakuan seperti inilah yang membuat Fern sering digosipkan oleh karyawan lain di kantornya sendiri. Malam harinya setelah karyawan lain pulang, Fern masih terlihat lembur di ruangannya. Karena merasa gabut dan nggak tahu harus ngapain, ia pun mengeluarkan mainan karet miliknya yang ada di dalam laci. Merasa aman karena udah nggak ada lagi karyawan di kantor itu, Fern pun memainkan mainan tersebut dengan begitu santai. Usut punya usut, ternyata Fern sudah cukup lama menjomblo. Ia terlalu sibuk mengejar karir sampai mengabaikan dirinya sendiri untuk membuka hati demi seorang pria. Dan terhitung ia kini sudah menjomblo sekitar 5 tahun. Tiba-tiba pintu terbuka dan Charm masuk bersama seorang teknisi listrik sekaligus tukang servis AC bernama Jojo. Charm yang terkejut melihat Fern pun langsung meminta maaf. Lalu seolah tak terjadi apa-apa, Fern langsung meminta Jojo untuk memperbaiki AC di ruangannya. Setelah kejadian barusan, Charm masih terbayang-bayang dengan apa yang baru saja dia lihat. Dia pun mulai berhayal dan dalam pikirannya dia seolah sedang ngadu mekanik bersama Fern, atasannya sendiri. Dari sini kita pun tahu bahwa ternyata Charm ini menyimpan obsesi terhadap Fern. Lantas keesokan paginya, Jojo yang belum selesai memperbaiki AC yang rusak semalam diminta untuk datang oleh Fern. Lantas ia pun bertemu dengan Charm. Charm yang gak tahu kalau AC-nya belum beres dibenerin itu pun meminta Jojo untuk pulang. Untungnya Fern datang dan ia pun meminta Jojo untuk melanjutkan pekerjaannya di ruangannya. Karena AC yang tak kunjung menyala, Fern pun melepaskan jasnya. Padahal kala itu Jojo dalam proses perbaikan AC di ruangannya. Lantas karena benar-benar panas, Jojo kala itu pun meminta izin dan melakukan hal yang sama. Fern pun mengizinkannya dan terlihat kalau gadis itu nampak rada tertarik kala melihat si teknisi itu yang ternyata juga sering berangkat ke gym karena ada roti sobeknya cuy. Dan Fern yang udah lama gak diberi masukan nih dari personeling yang asli akhirnya mulai merasa engas. Lantas setelah beres, Jojo pun melapor kepada Fern dan meminta Fern untuk mengecek suhu AC tersebut. Lalu saat Fern sedang mengecek suhu AC-nya, tiba-tiba pemuda itu dengan beraninya mengelap keringat di wajah Fern karena ruangan yang masih terlalu panas. Mereka pun akhirnya terbawa suasana. Dan pada akhirnya Jojo berhasil menaklukkan Fern. Anehnya sesaat kemudian Jojo menghentikan aksinya dan meminta maaf pada Fern kalau ia hilaf dan kemudian segera pergi dari sana. Waduh, padahal si Fern ini udah
pasrah banget cuy, dan ikhlas kalau Jojo ingin mempush ranknya. Lalu keesokan harinya Fern memanggil Charm ke ruangannya. Dengan penuh amarah dia menyampaikan bahwa pekerjaan Charm sangat berantakan dan sudah nggak bisa ditoleransi lagi. Tanpa ampun Fern pun memutuskan untuk mem-PHK Charm dan memberi waktu selama 10 hari untuk membereskan barang-barangnya lalu keluar dari kantor ini. Charm kemudian keluar dari ruangan Fern dan terlihat kalau ia benar-benar sedih karena baru saja kehilangan pekerjaannya. Ia tampak begitu frustasi dan gak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara itu Jojo si teknisi menemui Fern di ruangan fotokopi. Dia membantu Fern mengisi kertas di mesin fotokopi itu. Namun Fern hanya diam dan terus memandangi Jojo. Jojo pun merasa kalau Fern sepertinya tertarik padanya dan akhirnya tanpa sepatah kata terucap dari mereka berdua malah langsung tancap gas dan melaksanakan perpusrengan duniawi dengan benar-benar hardcore di atas mesin fotokopi sambil difotokopi tuh belewahnya. Lantas setelah selesai barulah mereka berdua tampak lumayan akrab, layaknya sepasang kekasih. Namun kala itu Fern berpesan untuk menjaga rahasia dan hubungan mereka ini karena ia tak ingin ada orang kantor yang mengetahui hal ini. Jojo pun sama sekali nggak masalah dengan ucapan Fern, dan Fern berjanji setiap ada kesempatan Jojo bisa mempush ranknya kapanpun ia mau, yang penting ia bisa menjaga rahasianya. Lantas keesokan malamnya Jojo pun terlihat udah nggak canggung lagi, dan kala itu Jojo terang-terangan meminta Fern untuk kembali berpush rank dengannya. Fern tanpa perlawanan langsung menurutinya dan mereka kembali berpush rank di kantor tersebut. Lantas mungkin karena raungan Fern yang terlalu keras, tanpa sengaja Charm yang sedang berkemas untuk pulang itu pun mendengar sebuah suara bisik-bisik. Dengan polosnya Charm pun memutuskan untuk mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dan betapa terkejutnya Charm kala melihat Jojo dan Fern yang tengah berpush rank ria bersama. Dengan cepat Charm pun mengeluarkan ponselnya dan kemudian merekord kejadian indah itu secara seksama. Nampaknya ia punya rencana bagus. Lantas setelah beres mengeluarkan kental manis Jojo, Fern pun kembali ke ruangannya. Ia pun terkejut karena ada seseorang di ruangannya, dan orang itu ternyata adalah Charm yang duduk di kursinya dengan wajah yang benar-benar sotoy. Fern pun langsung mengusir Charm keluar dari ruangannya. Namun tanpa basa-basi, Charm justru menunjukkan sebuah rekaman yang membuat Fern seketika menjadi terdiam. Charm kemudian mendesaknya bahwa ia akan mengunggah video tersebut ke internet. Fern yang merasa terbojok pun mencoba membalas dengan mengatakan bahwa dia akan melaporkan Charm ke polisi jika ia berani melakukannya. Namun dengan kepandaian Charm berbicara, dia justru berhasil menekan Fern kembali. Ia pun meminta Fern untuk mau menurutinya jika ingin karirnya baik-baik saja. Semua yang diperintahkannya harus ia lakukan, dan permintaan pertamanya adalah untuk membatalkan PHK-nya. Fern pun tanpa pikir panjang langsung menurutinya. Namun ada permintaan lain. Charm pun mengucapkan bahwa ia sudah lama menyimpan rasa kepada Fern, dan pada kesempatan ini ia pun mengajak Fern untuk mau ngadu mekanik dengannya. Meski sempat menolak karena Fern ini ternyata normal banget, namun pada akhirnya ia tetap melakukannya demi karir dan nama baiknya. Lalu keesokan harinya, sebagaimana mestinya seorang atasan, Fern pun meminta tolong untuk mengerjakan beberapa hal kepada Charm. Namun semenjak saat itu Charm mulai berani menentangnya dan kembali menegaskan bahwa ia tak akan bisa lagi memerintahnya. Kalau Fern berani sekali lagi memerintahkannya, ia akan menyebarkannya. Lantas sesaat kemudian sebuah paket belanjaan Fern tiba, dan itu adalah pesanan sepatu mahalnya. Tanpa basa-basi Charm pun memintanya, dan lagi-lagi mau gak mau Fern pun harus menurutinya. Lantas beberapa hari berlalu bertempat di ruangan meeting. Charm mendapatkan promosi jabatan atas kinerjanya yang terbilang baik, dan kini ia menjabat sebagai manajer penjualan perusahaan. Ia pun dilantik di hadapan beberapa karyawan dan juga Fern. Fern yang kesal itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap Charm dengan ekspresi kesal karena kini jabatan mereka jadi setara.
Lantas keesokan harinya, Charm tiba-tiba mendatangi Fern karena ternyata proposal penawaran untuk menaikkan anggaran iklannya si Charm ini ditolak oleh Fern. Fern berpendapat bahwa pasti direktur mereka akan menolak karena permintaan anggaran Charm terlalu besar. Namun Charm tak peduli dan memintanya untuk menyetujui proposal penawarannya. Lantas ketika malam tiba, Jojo mendatangi Fern di ruangannya. Di sana Fern pun curhat tentang masalah yang dia hadapi, termasuk mengenai Charm. Ia pun akhirnya buka suara mengenai Charm yang memiliki video push rank mereka, dan video itu dijadikan alat untuk bisa mendesak dirinya. Jojo pun mencoba menenangkannya dan menghibur wanita yang begitu disukainya itu. Pemuda itu pun berjanji akan membantu Fern mendapatkan ponsel milik Charm karena pasti videonya ada di ponselnya Charm. Akhirnya keesokan harinya, Charm yang baru saja tiba di kantor secara tiba-tiba kesenggol oleh Jojo. Charm yang merasa lebih superior itu pun langsung ngomel-ngomel, sementara Jojo berusaha meminta maaf sambil merapikan isi tas milik Charm. Lantas setelah Charm pergi, ternyata Jojo berhasil mengambil ponsel miliknya dan ia pun langsung memberikannya kepada Fern. Fern yang menerima ponsel itu dengan cepat langsung menghapus video rekaman dirinya yang tengah berkuda itu. Setelah berhasil menghapus video tersebut, Fern diam-diam masuk ke ruangan Charm berniat mengembalikan ponsel itu agar tak ketahuan. Namun Charm tiba-tiba datang. Untungnya Fern pinter banget cuy. Dia ternyata bawa proposal yang diajukan oleh Charm kemarin dan dia bilang kalau proposalnya udah dia setujui. Ia juga sudah membuat soft copy-nya dan siap untuk dipresentasikan besok di depan para pemegang saham dan juga direktur mereka. Untungnya Charm gak merasa curiga sama sekali dan malah mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Lantas keesokan harinya di ruangan meeting, para pemegang saham terlihat hadir untuk menyaksikan presentasi penting hari itu. Charm pun kemudian mempresentasikan laporan keuangan perusahaan sambil menampilkan data yang dibuat olehnya. Namun kala itu para pemegang saham justru dibuat bingung dan keheranan. Angka-angka yang ditampilkan terlihat aneh dan gak sesuai. Di tengah ketegangan itu tiba-tiba Fern masuk dengan langkah penuh percaya diri. Ia pun akhirnya membongkar dan membuktikan bahwa Charm telah melakukan korupsi dengan menaikkan harga-harga belanjaan perusahaan. Dan data yang dipresentasikan itulah yang sebenarnya masuk ke dalam rekening pribadinya Charm. Para pemegang saham pun terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Fern kala itu juga sudah melaporkan Charm ke polisi dan tak lama kemudian polisi pun datang untuk menangkap Charm. Namun saat mereka sedang berjalan keluar dari ruangan, tiba-tiba semua ponsel karyawan berbunyi, termasuk juga miliknya si Fern. Dan betapa terkejutnya Fern ketika melihat bahwa rekaman permainannya dengan Jojo telah tersebar. Dan suara raungan Fern yang indah dalam video itu pun terdengar begitu keras karena seluruh karyawan memutarnya secara bersamaan.